Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Saya mau bersuka cita pagi hari ini, amin. Ya, saya percaya semua kita siap diberkati pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur ini adalah minggu yang pertama untuk bulan April. Dan kita bersyukur karena minggu lalu kita merayakan Paskah. Dan masih tema yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Untuk 1 bulan ini tema kita adalah bersama Allah lakukan perkara besar. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Enggak semuanya, enggak bersemangat. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Bersama Allah lakukan perkara besar. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika mempersiapkan tema ini saya senang sekali Bapak Ibu. Tapi sedikit menggelitik hati karena kalau mungkin kita dengar tema ini berkata bersama Allah lakukan perkara yang besar. Mungkin kita udah mulai mikir ini mungkin cuma tema kah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kadang tanpa kita sadari kita ngerasa bahwa kita nggak mengalami perkara-perkara yang besar tuh di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi kadang kita sedikit merenung gitu ya, ini benar nggak sih gitu. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, kalaupun mungkin selama ini buat kita ini seperti belum fakta, belum sesuatu yang kita rasakan di dalam hidup kita. Tapi saya berharap Bapak Ibu ketika pagi hari ini menolong kita untuk membuat ini menjadi realita di dalam hidup kita. Amin. Ada beberapa hal yang ingin Bapak Ibu Saudara kasih kita renungkan. Kalau ada pertanyaan, apakah Allah kita besar? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kalau kita melihat dari alam semesta ini harusnya kita paham bahwa yang menciptakan alam semesta ini itu luar biasa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih tanpa harus mengenal mau agama apapun gitu Bapak Ibu Saudara kasih ya. Tapi akan melihat bahwa alam semesta ini sungguh sangat luar biasa. Dan pasti ada seseorang yang menciptakan itu yang jauh luar biasa daripada ciptaan. Amin ya. Belum lagi kalau kita lihat diri kita yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Hidup kita ini, diri kita ini luar biasa loh Bapak Ibu. Yang Tuhan buat. Dan dari situ kita paham bahwa ada satu pencipta yang luar biasa. Lalu yang kedua, kalau ada pertanyaan, apakah kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Karena memang ada di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Semua kita setuju bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih. Apakah kita percaya bahwa bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada yang mustahil? Jawabannya gimana Bapak Ibu Saudara kasih? Kalau ini pertanyaan, apakah kita percaya bahwa bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada yang mustahil? Ini mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin masih susah untuk kita jawab. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin membagikan ini sampai nanti kita bisa jawab. Karena sejatinya memang di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan bahwa jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jadi bukan hanya bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kalaupun mungkin buat kita, bagi saya, ini masih banyak, keluarga saya masih begini, bisnis saya masih begini. Mungkin banyak hal, tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin sama-sama kita akan menjawab ini. Bahwa bagi saya tidak ada yang mustahil. Karena sebelum kita mengakui Bapak Ibu Saudara kasih, itu tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu saya bilang bahwa ini adalah perenungan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah poin yang sangat-sangat mendasar. Karena tadi tema kita adalah
Bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Dan bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Yohanes 15 dikatakan, bersama dengan Allah, tinggal di dalam Allah, menetap di dalam Allah. Walaupun mungkin pernah bertanya, apakah Allah kadang-kadang meninggalkan kita? Atau ada pertanyaan, Allah itu keluar masuk gak sih dari hidup kita? Karena hanya ketika kita bersama dengan Allah, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tinggal di dalam Allah, menetap di dalam Allah. Lalu kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang besar, apakah Allah kadang-kadang meninggalkan kita? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara kasih kronologis bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bahwa manusia diciptakan Allah segambar, serupa dengan Dia, dan tujuannya adalah untuk kita bisa berkuasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, mereka diciptakannya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Pada awalnya desain Allah yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dan tujuannya adalah supaya mereka berkuasa. Kalau saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara kasih, itu seperti Tuhan menciptakan dirinya di dalam kita. Menaruh dirinya di dalam kita. Dan membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih untuk bisa berkuasa di muka bumi ini. Atas seluruh bumi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih kalau dikatakan sebenarnya kita ini adalah raja. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan kita ini adalah raja-raja. Tapi Yesus itu adalah raja segala raja. Amin. Sebegitu berkuasanya kita Bapak Ibu Saudara kasih. Sebegitu ketika Tuhan menciptakan kita. Ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jadi kalau kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Apalah aku ini. Sangat salah sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Tapi manusia itu Bapak Ibu Saudara kasih, manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 kalau Bapak Ibu Saudara kasih punya waktu, boleh baca Kejadian pasal 3. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya Tuhan menaruh gambarnya, kuasanya, otoritasnya. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itulah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kuasa lagi Bapak Ibu Saudara kasih, boro-boro berkuasa. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tidak berkuasa lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi upah kita harusnya Bapak Ibu Saudara kasih. Upah kita adalah maut. Kita terpisah dari Allah yang menjadi sumber kehidupan itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara kasih. Sama seperti pohon tadi. Kalau carang itu atau cabang itu dipatahkan. Tidak mendapat nutrisi, tidak mendapat kehidupan dari pohon. Gak ada gunanya. Kondisi kita Bapak Ibu Saudara kasih seperti itu. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya yang kemarin Bapak Ibu Saudara kasih kita memperingati Paskah Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan kembali ingin memulihkan keadaan kita, kondisi kita. Allah ingin memulihkan hubungan kita dengan cara menjadi manusia dalam Yesus. Yang kita sebut dengan Immanuel. Dan mengembalikan kuasa dan otoritas kepada kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa hal yang paling besar bagi orang percaya adalah ketika Yesus mati dan bangkit dan memberikan kehidupan buat kita. Amin. Itu adalah peristiwa terbesar bagi orang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Kita dipulihkan kembali.
Hubungan kita pulih kembali Bapak Ibu Saudara kasih dengan dia. Sumber itu. Dan dia mengembalikan kuasa. Dia mengembalikan otoritas itu kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih saat ini kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan bilang kepadaku sudah dikasih kuasa dan kuasa yang sama Tuhan berikan atas setiap kita orang-orang percaya. Itu yang diberikan oleh Tuhan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Kuasa itu dikembalikan bagi setiap kita. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih. Dan di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya kalau merenungkan ini Bapak Ibu Saudara kasih ya, saya kagum sekali loh punya Tuhan. Dia bilang, dia memberikan kunci kerajaan surga. Sebegitu kita berkuasa, sebegitu Tuhan mempercayai kita. Dan itu otoritas yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Dia memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Kalau saya boleh bilang Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan memberikan otoritas penuh di dalam hidup kita. Sehingga kalau dengan kata lainnya di terjemahan bahasa lain dikatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih. Apapun yang ingin kau izinkan, apapun yang kau mau terjadi di dalam dunia ini, maka Tuhan pun setuju. Tuhan ACC dengan itu. Pertanyaan saya, kita mau sehat amin? Tuhan realisasikan itu. Kita mau berhasil amin? Tuhan bilang, aku setuju dengan itu. Tuhan bilang segala hal yang kamu mau terjadi di muka bumi ini, aku pun setuju approval dengan itu kata Tuhan. Karena dia memberikan kunci kepada kita. Pertanyaan saya, seberapa banyak kita mengingini, seberapa banyak kita ingin hal-hal yang baik terjadi di dalam hidup kita. Seringkali banyak kali kita putus asa. Ada banyak orang sampai gak mau berdoa lagi. Karena dia gak tahu betapa dia punya kuasa, betapa ada otoritas yang Tuhan kasih buat dia. Kalau boleh dibilang Bapak Ibu Saudara kasih, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau izinkan terjadi, maka Tuhan pun setuju dengan itu. Tapi ada banyak orang udah banyak putus asa. Sampai berdoa pun Bapak Ibu Saudara kasih udah malas. Ada banyak orang gak tahu lagi Bapak Ibu Saudara kasih apa yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Ya sudahlah memang hidup memang begini. Hari-hari memang ada kesulitan ya udahlah terima aja lah. Dan kalau kita berkata begitu Bapak Ibu Saudara kasih tadi sudah dikatakan. Maka itu yang terjadi. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita tidak pernah mengingini hal yang baik. Kalau kita tidak pernah mengingini kita sehat. Kita berhasil, kita sukses. Anak-anak kita diberkati. Ya gak akan pernah terjadi. Ada banyak orang bahkan kuliah. Kuliah ya udah kuliah aja karena orang lain kuliah. Saya kuliah tapi gak tahu. Dia gak pernah berdoa, tidak pernah berharap bahwa kuliahnya berhasil. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Nah pagi hari ini Bapak Ibu dari bagian ini. Matius 16 ayat 19 dikatakan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Tinggal pilih Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita mau anak-anak kita diberkati Tuhan. Mari perkatakan itu tiap-tiap hari. Amin. Bahwa anak-anakku diberkati Tuhan. Anak-anakku berhasil. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang manis. Mari perkatakan itu. Dan dari surga langsung ACC. Semudah itu Bapak Ibu Saudara kasih. Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dengan Immanuel. Untuk mengembalikan kuasa dan otoritas itu bagi kita. Amin. Kalau Tuhan udah memberikan itu. Kita mau terima enggak? Kita mau terima enggak? Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Allah tinggal di dalam kita. Amin. Allah Immanuel, Allah menunggal, Allah menyatu, Allah tinggal di dalam kita. Dan kita gak pernah terpisahkan lagi daripada Dia. Itu sebabnya tadi saya bilang, apakah masih banyak orang Kristen berpikir Tuhan itu keluar masuk dari hidup kita. Kalau saya berbuat dosa Tuhan pergi, gak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tinggal di dalam hidup kita. Menunggal, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah ada di dalam saya. Dan saya ada di dalam Dia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Nah inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah tinggal di dalam kita, maka jangan takut terhadap apapun. Amin. Apapun. Artinya apa? Segalanya terhadap apapun. Jangan takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Ketakutan itu adalah efek dari kita jatuh dalam dosa. Ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, dia bersembunyi dan Tuhan mencari dia. Adam, di manakah engkau? Apa jawaban Adam? Aku malu, aku takut, dan dia bersembunyi dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, takut itu adalah respon dari orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan saya sudah bilang tadi Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa hubungan kita sudah dipulihkan. Amin. Sehingga harusnya tidak ada alasan untuk kita takut lagi. Amin. Amin. Jangan bilang Bapak Ibu Saudara kasih, enggak apa-apalah, takut itu normal. Tadi saya sudah bilang, takut itu adalah akibat dari kejatuhan terhadap dosa. Dan kita sudah ditebus, amin. Kita bukan lagi orang berdosa. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya kita punya rasa takut lagi. Amin. Terhadap apapun. Enggak senang ya Bapak Ibu ya. Buat saya ini luar biasa loh Bapak Ibu. Karena Tuhan udah ada di dalam kita. Dia sudah membayar kita. Dia sudah memulihkan kita. Dosa kita itu udah dibayar oleh Tuhan. Dan harusnya respon kita adalah tidak perlu takut lagi. Amin. Terhadap apapun. Matius 6 ayat 32. Dan 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Yesus ada di dalam kita. Amin. Allah ada di dalam kita. Dia adalah kasih itu. Sebab Allah adalah kasih. Dia ada di dalam kita dan harusnya kita tidak takut lagi. Saya senang ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapak Ibu tahu konteks ini tentang apa? Matius 6 dari ayat 25. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Karena burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lalu dikatakan lagi apa? Salomo yang kaya banget tapi tidak pernah memakai baju seperti bunga bakung. Gak ada orang yang lebih kaya dari Salomo Bapak Ibu Saudara kasih. Alkitab mencatat sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Tapi Alkitab juga bilang Salomo pun tidak pernah memakai jubah baju seindah bunga bakung. Lalu pada akhirnya dikatakan, jangan kamu takut apa yang kami makan, apa yang kamu minum. Karena itu hanya, ada yang masih takut di sini nanti gimana masa depanku ya. Iya udah lulus sih, tapi udah lulus nanti susah cari kerja. Saya menikah enggak ya? Saya bisa sehat enggak ya? Saya enggak tahu dan kadang kita berpikir itu hal yang normal. Di dalam ayat ini dikatakan, lalu firman Tuhan. Kenapa tadi saya bilang Bapak Ibu saya suka ayat ini, dikatakan di sini. Semua itu, yaitu tadi kekhawatiran itu, nanti gimana? Masa depan saya gimana? Kesehatan saya gimana? Uang saya gimana? Dan segala macam gimana? Lalu ayat ini bilang, semua itu dipikirkan, dikatakan, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, kita punya Allah enggak? Kita punya Allah enggak?
Kita punya Allah. Jadi kalau orang bilang, aduh nanti gimana ya, ke depan ini akan susah loh cari pekerjaan. Itu perkataan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mulai sekarang jangan berkata begitu, amin. Amin. Kalau itu datang Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang perlu kita lakukan? Mari perkatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bahwa Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi hidupku, bagi anak-anakku. Bahwa Dia memberkati segala sesuatu yang aku kerjakan. Bisnisku berhasil, usahaku berhasil. Amin. Itu yang perlu kita katakan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan tahu loh kita butuh uang. Tuhan tahu loh kita butuh sehat. Tuhan tahu loh butuh anak-anak seperti nanti akan sekolah kayak apa. Tuhan tahu. Jadi kalau kita banyak khawatir, kalau kita banyak mengeluh, itu tanda kita gak punya Bapa. Tapi pertanyaan saya, kita punya Bapa, amin? Kita punya Bapa. Mungkin kita gak punya Bapa di dunia ini sama seperti saya gak punya Bapa lagi, gak masalah. Tapi semua kita punya Bapa di surga yang tidak terbatas dan Dia bilang, aku tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dan Dia sanggup memenuhinya. Amin. Jadi jangan takut. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh apapun, mau terhadap setan. Saya bingung kalau masih ada orang percaya takut sama setan. Takut sama iblis. Kalau lewat di kuburan bilang dulu permisi. Saya nggak tahu dia bilang ke siapa permisi gitu. Orang Batak itu yang paling banyak nggak boleh. Nggak boleh nginjak kuburan, nggak boleh. Harus lewat dari samping dan harus bilang. Kalau bahasa Bataknya satabi, punten, permisi. Saya nggak ngerti gitu. Apa maksudnya itu gitu, itu cuma tanda doang. Karena dia percaya ada penghuninya. Nah, padahal firman Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Amin. Jadi jangan takut ke kamar mandi, jangan takut gang ini ada penghuninya. Jalan ini sangat begini loh gitu ya. Saya berharap sebagai orang percaya biar kebenaran ini memerdekakan kita. Amin. Amin. Kalau mungkin dulu kita dengar dari orang tua tapi berhenti. Karena kita tahu roh Allah lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi tidak perlu takut setan, amin. Tidak perlu takut iblis, anak-anak muda. Nonton film horor tapi setelah itu takut ke kamar mandi. Aneh. Roh Allah lebih besar di dalam kita, amin. Yesaya 54 ayat 17, sebab setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran mereka yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan, amin. Buat saya luar biasa loh ini Bapak Ibu. Coba bayangkan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi kalau ada orang memfitnah, apalagi kalau ada iblis bilang, ngapain kau pelayanan sok-sok rohani sekali, kemarin kau mau melakukan ini. Tidak akan berhasil, karena kebenaran yang kita terima bukan karena perbuatan kita. Amin. Amin. Setiap saat kita berdiri karena kebenaran Kristus yang kita terima. Amin. Itu sebabnya di sini dikatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Apalagi kalau kita bilang, takut dia kena takut dia menyantet saya. Halo, ini firman bilang, tidak akan berhasil, amin. Apapun yang dilakukan, entah itu iblis atau orang lain atau siapapun, tidak akan berhasil. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan terhadap semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bisa kita jawab? Tidak ada.
Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Tidak ada. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Sebab itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Nama di atas segala nama. Setiap penyakit ada namanya. Penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun. Dia harus tunduk kepada nama Yesus. Karena dia adalah nama di atas segala nama. Amin. Kalaupun itu ada, mari kita katakan Bapak Ibu Saudara kasih. Tumor, kanker, ginjal, apa saja. Semua ada namanya Bapak Ibu Saudara kasih. Mari katakan. Setiap nama-nama ini akan tunduk di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Semua ini pergi dari tubuh saya. Karena tubuh saya ini tempat roh Allah berdiam. Segala sakit penyakit, segala gangguan yang ada. Setiap nama yang dokter bisa sebut atas semua nama-nama penyakit. Mari katakan, dia harus tunduk kepada nama di atas segala nama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau Tuhan kasih ini Bapak Ibu, mari ucapkan amin. Amin. Enggak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kebenaran itu Bapak Ibu Saudara kasih di atas fakta. Kebenaran itu Bapak Ibu Saudara kasih, firman itu pasti terjadi. Sejauh kita memperkatakannya. Jangan kalah dengan fakta. Aduh ini sakit udah stadium, berhenti. Dan katakan Bapak Ibu Saudara kasih, penyakit ini namanya sebut. Dan bilang harus tunduk kepada nama Yesus. Amin. Tuhan kasih loh ini Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa kita enggak gunakan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau Allah di dalam kita enggak perlu takut tentang apapun. Mari terus perkatakan itu. Amin. Berulang-ulang perkatakan. Sampai itu terjadi. Karena firman itu pasti terjadi. Dia pasti terjadi. Karena Allah di dalam kita Bapak Ibu Saudara kasih. Allah beserta dengan kita. Tidak ada masalah kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Karena selalu ada jalan keluar. Amin. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Boleh di sini angkat tangan yang tidak punya masalah saat ini? Tidak ada. Hanya saya. Saya juga ada masalah. Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu masalah apa yang kita hadapi saat ini. Tapi mari renungkan firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa masalah itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah masalah biasa. Jangan terlalu mengagung-agungkan masalah. TA susah. Tapi TA itu adalah masalah biasa. Amin. Buat yang lagi TA, amin. Amin. Jangan sampai kayak, aduh udah mau mati, udah kayaknya udah mau kiamat gitu ya karena mengerjakan TA. Itu biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Aku dapat menanggungnya. Itu masalah biasa. Masalah apapun Bapak Ibu Saudara kasih. Itu masalah biasa. Jangan melihat itu sesuatu yang besar sekali. Tuhan jauh lebih besar dari itu. Tuhan jauh lebih besar dari itu. 2 Raja 6 ayat 17 sampai 18 ini adalah kisah dari Elisa ketika dia diserang oleh Raja Aram dan didatangkan Bapak Ibu Saudara kasih pasukan untuk mengambil Elisa. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih bujangnya ini hambanya dia bilang, wah Tuanku, aduh mati kita. Kalah kita, kenapa? Ada banyak pasukan yang menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Lalu Elisa bilang, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih sama seperti yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat di Efesus. Paulus berdoa, Tuhan Engkau membuka mata
hati dari orang-orang di jemaat di Efesus supaya apa? Supaya mereka tahu betapa hebat kuasa yang ada di dalam diri mereka. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, susah buat kita. Mungkin kita perlu berdoa. Tuhan bukakan mataku Tuhan. Supaya aku bisa melihat Engkau. Supaya mata hatiku terang. Melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa itu. Ini mungkin perlu kita doakan Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau bagi kita susah sama seperti bujang Elisa ini. Dia susah untuk melihat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya. Supaya dia bisa melihat. Dan ketika matanya dibukakan oleh Tuhan. Bujang ini berkata, wow. Luar biasa ternyata malaikat tentara yang menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita, amin. Amin. Supaya dalam setiap masalah, perkara, pergumulan, perjalanan hidup kita. Mari kita melihat Tuhan yang besar yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang besar itu menyertai kita, kita gak pernah kalah. Amin. Tidak ada masalah, kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Selalu ada jalan keluar. Karena Allah di dalam kita. Allah di dalam kita. Kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti tema tadi. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau saat ini mungkin kita belum melihat Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kita kurang percaya. Karena poinnya di sini dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala sakit penyakit, memberikan makan 5.000 orang, hanya dari 2 ikan dan 5 roti. Amin. Memberikan makan 4.000 orang. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus bilang, kamu pun bisa melakukan itu. Kalau kamu percaya. Percayakah kita Bapak Ibu Saudara kasih? Percayakah kita? Amin. Dimulai mari Bapak Ibu Saudara kasih. Percaya itu Bapak Ibu Saudara kasih. Memperkatakan. Memperkatakan. Mata kita belum melihat, kita bilang, aku percaya Tuhan Engkau sanggup lakukan ini. Saya belum merasakan kesehatan, kesembuhan, tapi aku percaya bahwa oleh bilurmu aku sembuh. Aku sudah menerima kesembuhan itu, walaupun kita belum melihat. Amin. Dan sampai itu terjadi. Mazmur 108 ayat 13 dan 12 dari 60 ini sama persis Bapak Ibu. Kedua ayat ini di dalam perikop yang berbeda. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Dengan Allah. Dia ada di dalam kita. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Tuhan ada di dalam kita. Amin. Bagi dia melakukan jauh lebih besar. Amin. So Bapak Ibu Saudara kasih, jangan malas berdoa. Jangan malas bekerja. Amin. Karena Tuhan akan mengerjakan jauh lebih daripada itu. Kita terbatas. Tapi Tuhan mengerjakan jauh lebih daripada itu. Kalau ada orang malas berdoa, kalau ada orang malas bekerja karena dia tidak tahu kebenaran ini. Amin. Jangan malas. Mari lakukan. Tapi kita akan selalu menerima jauh lebih dari yang kita lakukan. Jauh lebih hebat dari yang kita doakan. Jauh lebih hebat dari yang kita pikirkan. Amin. Itu Tuhan kita. Amin. Ketika Allah di dalam kita, Bapak Ibu Saudara kasih, kita menjadi saksi. Bukan hanya sekedar bersaksi. Matius 28 ayat 20 sampai 21. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan ketika dia bangkit dan dia mau naik ke surga. Dan dia bilang kepada murid-murid itu, karena itu pergilah. Dan Tuhan bilang, aku menyertai engkau.
Jadilah bersaksi bahwa kita perlu mengajarkan orang, perlu melakukan penginjilan, perlu menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang-orang yang diselamatkan. Pergi, ada kuasa, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tidak perlu takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, tidak hanya bersaksi, tetapi hidup kita menjadi kesaksian. Ini ayat yang Bapak suka, Bapak Gembala. Kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-10, 1, 2, 3 ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Amin. Kita menjadi saksi. Orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara kasih gak kenal siapa Yesus kita. Tapi ketika hidup kita diubahkan, percaya, semangat. Kalaupun ada kesulitan, dari situ mereka bisa melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan rohnya di dalam kita supaya kita bisa melakukan itu. Amin. Kemanunggalan Allah dengan kita itu membuat hidup kita bisa menjadi saksi. Tidak hanya bersaksi Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin kita enggak semua pintar berkhotbah, tidak semua pintar untuk menginjili, tapi menjadi saksi. Semua kita bisa, amin. Amin. Semua kita bisa. Di tengah kesulitan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita hampir semua orang hari-hari ini tidak bersemangat. Tapi harusnya kita berbeda, kita bersemangat. Karena kita punya Tuhan, amin. Kita punya janji-janjinya yang membuat kita bersemangat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih. Kita adalah manusia ilahi. Kalau boleh dibilang Bapak Ibu Saudara kasih. Ada ilah, ada Allah, ada Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita bukan manusia biasa, amin. Kita tidak sama seperti pada umumnya manusia. Tapi kita adalah manusia ilahi. Kenapa? Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidup kita ini bukan kita lagi. Bisa pemain musik maju ke depan dan singa. Hidup kita ini bukan kita lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bukan manusia biasa. Tapi ada roh Allah di dalam kita, amin. Jangan pernah katakan, ya apalah saya manusia biasa. Enggak Bapak Ibu, enggak. Ada roh Allah di dalam kita. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam kita, amin. Dan Paulus bilang Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena roh Allah ada di dalam kita. Kita tidak akan mati lagi. Amin. Kita tidak akan mati lagi. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Sehingga tidak ada situasi, kondisi yang harusnya Bapak Ibu Saudara kasih bisa membinasakan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin punya masalah pergumulan. Tapi Allah di dalam kita. Allah beserta dengan kita. Dan tujuannya Bapak Ibu Saudara kasih. Supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau saya ulang pertanyaan yang tadi Bapak Ibu Saudara kasih. Adakah yang mustahil bagi kita? Adakah perkara yang mustahil bagi kita orang percaya? Tidak ada. Bukan hanya bagi Tuhan. Ada banyak orang bilang, iya saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi bagiku enggak. Itu percaya yang salah Bapak Ibu Saudara kasih. Percaya yang benar adalah, bagiku tidak ada yang mustahil. Karena Allah di dalam saya. Allah beserta dengan saya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Yes Tuhan. Yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci. Di
Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Dialah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Yes. Ini pengakuan kami Tuhan. Allah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Tuhan. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, Kau luar biasa Tuhan. luar biasa. Amin. Kami bangga. Kami bangga memiliki Amin. Allah Yes. seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan sekali lagi kami bangga. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih firman-Mu yang telah sampaikan hamba-Mu di Tete. Kami sekarang tahu bahwa bersama Engkau kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Bagimu tidak ada mustahil, dan Engkau ada dalam kami, maka bagi kami pun tidak ada mustahil. Kami tidak takut lagi apapun dalam hidup kami. Kami memiliki Tuhan yang maha besar.
dalam Engkau tidak ada mustahil. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendak khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Allahmu akan beri kita sejahtera. Terima kasih Yesus, mulai hari ini kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang besar ada dalam kami, melakukan hal-hal besar. Hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang besar dalam kami. Engkau melakukan hal yang jauh melebihi yang dapat kami lakukan, yang dapat kami doakan, yang kami pikirkan. Terima kasih Yesus, mulai hari ini kami ya dan amin. Engkau Tuhan kami dalam kami. Siapakah lawan kami tidak tahu lagi. Kami tidak takut lagi siapapun. Kami tidak akan mengeluh, tidak akan mengomel, tidak akan menggerutu, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Kami mau supaya kami terus bersama Engkau, melekat pada Engkau, menjadi satu Engkau, menjadi manusia ilahi, melakukan hal yang Allah lakukan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua hari ini mengatakan Allah kami besar. Kami saksi-saksimu, kami menjadi saksi hidup bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah melanggar janjimu, melakukan hal yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati hamba-Mu Ibu Teti dalam pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Teti. Jadi kalau kita doa Paulus pada Efesus pasal 1 dikatakan, aku berdoa supaya mata hatimu terang mengenal siapakah Allah kita, betapa besar kuasa, kemuliaan, kasih kepada kita. Jadi tadi diberikan permohonan Yohanes 15:5 itu, kalau kita melekat terus dengan Dia, menyatu dengan Dia, maka sebetulnya kita tidak perlu mikir-mikir apa, karena Dia di dalam kita mengalirkan pikiran-pikiran baik. Tidak lagi sekarang ini saya pikir terlalu banyak orang bodoh. Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri yang tidak punya. Kalau tadi katakan, coba lihat alam semesta ini, bumi ini saja. Saya tiap hari dengan istri saya menonton YouTube tentang keajaiban-keajaiban alam, segala macam indah. Menunjukkan betapa hebat Allah itu. Apalagi saudara bayangkan, bumi ini hanya segini, sudah debu di alam semesta ini. Matahari ada jaraknya 4,5 juta tahun jaraknya dari sini. Kebayangkah itu? Itu Allah kita. Makanya kita sangat bersyukur. Allah dalam kita cukup. Jadi segala apapun pencobaan apapun, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Jadi orang Kristen mestinya selalu bersuka cita, gembira, semangat, tidak takut apapun. Dan suka membagikan hidupnya. Semua orang melihat sukacita, gembiranya dibagikan, sukacita dibagikan. Dan suka memperhatikan orang lain. Jadi kita hidupnya mestinya seperti orang surga itu, senang, sukacita. Ya, saya bersyukur dengan istri saya. Udah 82 tahun, ya puji Tuhan. Masih kami seperti gadis baru melahir, waktu dulu baru menikah. Pergi berdua, gandengan tangan ke Lembang sana, makan ya, ayam goreng pinggir jalan. Saya bersyukur itu karena mengenal Tuhan. Diberi kuasa menikmati itu. Jadi mulai hari ini semua jemaat GBI sukacita, harus sukacita. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi mengomel, kita punya Tuhan. Nyatakan pada Dia. Jangan lagi suami istri ribut, soal-soal kecil. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya sudah, sudahlah, nanti juga Tuhan bikin bagus, Tuhan bikin baik. Baik, hari ini kita bersukacita, ada kabar baik. Kita tadi kan pesan Yesaya 54 ayat 43 10 tadi, kamulah saksiku. Jadi kita diberi kesempatan dan bersyukur jemaat kita seperti ini bisa
dipercaya Tuhan menjadi saksi. Tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli nanti kita mengadakan seminar dan konferensi guru-guru TK. Puji Tuhan, TK kita hari ini ada 160 di 11 provinsi Indonesia. Dan tahun ini akan dibuka lagi antara 15 sampai 20 yang baru. Nah, TK ini adalah sarana untuk memenangkan jiwa melalui pendidikan. Jadi kita sangat bersyukur tadi pesan Tuhan bahwa kamu saksiku, ada 2.000 sampai 3.000 siswa setiap tahun boleh menerima Yesus melalui TK ini. Jadi mari kita dukung 3D ya, doakan, dana, dan daya. Doakan tiap hari supaya nanti semua teman-teman kita dari daerah boleh datang di sini, diberi Tuhan jalan supaya cukup transportnya. Dan juga mari kita hari ini kita berikan dengan sukacita. Kita butuh dana 250 juta, tapi saya percaya Tuhan itu yang punya pekerjaan, dia selalu mencukupkan. Jadi seberapapun dengan sukacita, ini namanya kesempatan menabur. Bukan terpaksa, jangan terpaksa, berikan dengan sukacita. Itu sebagai bagian hidup kita. Kita mau menjadi bagian dari amanat agung Yesus, menjadi pemberita bahwa Yesus itu Tuhan. Dan nanti kalau pada tanggal 4-7 dia mereka sini, kita juga lakukan sesuatu yang tolong nanti sikap senyum sambut mereka. Lakukan sesuatu nanti paling tidak kenalan, catat nama, alamat, berkomunikasi lah. Ini satu berkat menjadi mereka semangat. Ini pelayanan saudara. Dan juga kalau ada pakaian saudara yang sudah dipakai, masih layak dipakai, tolong dibawa ke gereja, serahkan pada Ibu Dewi atau Ibu Herbert. Semua pakaian, tapi tolong pakaiannya dicuci dulu, disetrika, dirapikan. Jadi kalau yang sudah tidak layak pakai jangan dibawalah. Ya, yang robek atau kumal gitu. Ya, jadi saya kira mari kita tolong kata persembahan taruh ke depan, kita memberikan persembahan khusus hari ini untuk mendukung pekerjaan TK ini untuk seminar dan konferensi nanti butuh dana kita 250 juta. Tapi saya sangat yakin uangnya sudah cukup. Ya, tinggal kita serahkan saja. Mari kita berdoa, tolong bantu sementara ya. Kotak persembahan bawa ke depan. Ya, terusnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami hari ini diberi kesempatan memberi, kami mau memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan iman. Firman-Mu dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan beri. Satu takaran dipadatkan, digoncangkan, yang berlimpah akan dicurahkan kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan iman. Tuhan memberkati beri kami Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan ke depan sampai naikkan kursi. Mari kita akan ke depan. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus.
bangkit berdiri. Yesus, kami puji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kuduskanlah persembahan ini. Kami dengan tulus dan rela sukacita memberi ini untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Guru-guru TK yang nanti datang ke Bandung dari seluruh Indonesia, ada dari 11 provinsi. Tuhan kuduskan, berkati ini. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, tolonglah teman-teman kami boleh datang ke sini dengan transportnya, Kau bantu dan segala, baik melalui darat, udara, laut dan udara, berkati Tuhan. Juga kami nanti kalau dari sini mereka kami sambut, kami sikap ramah, berkeluarga, bersaudara, berteman, supaya mereka semangat. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi terima kasih atas ibadah kami hari ini. Semua berjalan baik. Terima kasih, berkati saudara kami, tim musik, tim praise and worship, multimedia dan sound system, semua yang telah bekerja dengan baik. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati kami. Saudaraku, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, mencurahkan segala berkat dari surga. Diberkati engkau di rumah, engkau tidak akan kurangan makan dan minum. Diberkati kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi engkau. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, dan Roh Kudus menyertai engkau, memberikan hikmat dan pertolongan dalam sepanjang hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat.